Hadirin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai pidato saya kali ini, saya ingin menyampaikan satu pantun untuk kalian semua. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran. Ahmaduhu ta'ala wa askuruhu syukran jazilan, yuyassiru asiran wa yajburu kasiran. Al-maskuru bikulli lisan, al-maskuru ana kuhlil ahsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, al-malikul karimul mannan, wasi'an kulla shay'in rahmatan wal ilman wa tadbiran. Amma ba. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang insyaallah memberikan juara terhadap saya. Amin amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kita marilah kita ucapkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang tak panjang sayang, yang nikmatnya tak terbilang, yang telah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa, membedakan mana yang pria dan mana yang wanita dengan bentuk yang berbeda-beda, yang telah menghadirkan seorang pria di depan antum-antum semua, yang diberi mulut untuk berbicara, menyampaikan kata bukan puisi ataupun novel cinta. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada hakim tertinggi, panglima sejati yang tak kenal lelah apalagi menyerah. Beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah. Demi apa? Demi menegakkan kalimatillah. Beliau adalah putra gunung pasir. Pada hari Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Pada saat manis berbungkul lingkaran jahir, lahirlah Nabi terakhir. Beliaulah baginda kita, Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berada di dalam majlis ini mendapatkan syafaat di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berdirinya saya di sini, hadirnya saya di sini, anak muda di depan antum-antum semua, mempunyai pacar di mana-mana, dari kembang desa sampai artis luar kota, dari ABG anak SMA sampai janda anak 5 bercanda. Akan tetapi saya manusia biasa, mempunyai masa lalu begitu suram dan berkeinginan mempunyai masa depan yang begitu mapan. Bukan seperti Dilan dan Amel yang terkenal dengan cintanya, akan tetapi ingin seperti dewan juri yang terkenal dengan tausiahnya. Yang akan saya beri judul Konsep Islam tentang Persaudaraan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda, dan memiliki keyakinan pula yang berbeda-beda. Ini seirama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alakum su'uba wa qaba'il lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbudaya agar kalian saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui. Dari ayat di atas, Islam sangat membenci adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, ras, suku dan budaya, bahkan jabatan dan golongan. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merupakan negara multikulturalisme,
di mana Gen Z dan milenial bertanggung jawab atas maju mundurnya suatu bangsa. Ini seirama dengan pendapat salah satu ulama tafsir, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir mengatakan, sabban wa hawal quwwatu ba'da du'am. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan setelah berada pada masa kelemahan. Pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno berkata, beri aku 100 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Karena mengapa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi fisik yang kuat, mata masih melihat dengan tepat, tangan masih bisa mengangkat benda yang berat, tak kaki kita masih bisa berjalan dengan cepat. Kita diberikan wajah cantik dan tampan memikat. Maka dari itu, gunakanlah untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita, di mana kita sebagai pemuda menjadi salah satu faktor maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pemuda yang baik. Lalu, bagaimana menjadi pemuda yang baik untuk suatu bangsa dan negara? Tentunya haruslah memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah memiliki ilmu dan mempunyai wawasan yang luas. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal amsali nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun, yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada akan yang bisa memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan manusia mempunyai ilmu. Terkhususnya kita sebagai anak muda, dengan ilmu kita mengetahui hakikat kebenaran, dan dengan ilmu pula kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Maka dari itu, ini seirama dengan pendapat salah satu pepatah Arab mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang mendapatkan dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang mendapatkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang mendapatkan kedua-duanya harus dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era globalisasi ini, tantangan demi tantangan anak muda ada di sana dan di sini, di internet maupun media sosial lainnya. Maka dari itu, sebagai pemuda yang baik, marilah kita filter apapun yang dapat merusak generasi muda. Sebagai generasi muda penerus bangsa, janganlah duduk termangu dan termenung. Marilah songsongkan lengan baju sesuai bakat dan kemampuan yang kalian miliki. Karena maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan pemuda. Saya katakan sekali lagi, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka dari itu, gunakanlah masa muda kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan tanamkan di dalam hidup kita nilai-nilai Pancasila agar membangun agama, bangsa dan negara. Dan jangan lupa tanamkan di dalam hati kita innamal mu'minun ahwatun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.